Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahayu dengan NIM 2230403079. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai materi efek yang diperdagangkan di pasar modal dan juga pasar modal syariah. Yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Praktikum Investasi Pasar Modal. Baiklah, untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai efek yang diperdagangkan di pasar modal. Yang pertama itu fixed income atau pendapatan tetap. Yang mana contoh dari sumber harga pendapatan tetap yaitu yang pertama itu corporate bonds atau obligasi korporasi. Obligasi merupakan surat berharga yang dipasarkan di pasar modal dan merupakan bukti pengakuan utang yang memiliki jangka waktu terbatas sampai jatuh tempo. Pemegang saham tidak mempunyai suara pada perusahaan dan yang mana tingkat bunga dikeluarkan terlebih dahulu sebagai biaya sebelum pajak. Ada beberapa jenis obligasi. Yang pertama itu obligasi berdasarkan jenis kupon. Ada tiga jenis obligasi berdasarkan jenis kupon. Yang pertama fixed rate, yang kedua floating rate, dan yang ketiga zero kupon. Fixed rate merupakan besar kupon adalah tetap sampai dengan obligasinya jatuh tempo. Yang kedua itu floating rate. Floating rate merupakan besar kupon bervariasi secara periode mengacu kondisi pasar, biasanya ditambah dengan premi. Yang ketiga adalah zero kupon atau zero coupon bond, yang berarti adalah obligasi tidak mempunyai bunga kupon, obligasi diterbitkan dengan diskon dan pada saat jatuh tempo dibayarkan penuh. Tadi kita sudah membahas mengenai obligasi berdasarkan jenis kupon. Yang kedua adalah obligasi berdasarkan penerbit. Ada 4 jenis obligasi berdasarkan penerbit. Yang pertama adalah obligasi pemerintahan, yang kedua adalah obligasi korporasi, yang ketiga adalah obligasi foreign bond, yang keempat adalah obligasi eurobond. Yang mana obligasi pemerintahan merupakan obligasi mendanai proyek atau APBN pemerintahan, membayar hutang jatuh tempo, membayar bunga hutang outstanding. Yang kedua adalah obligasi korporasi. Obligasi korporasi merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta dalam negeri, baik dalam mata uang asing maupun dalam mata uang lokal. Yang ketiga adalah foreign bond, yang mana obligasi ini diterbitkan oleh badan hukum asing di pasar domestik dalam mata uang lokal. Obligasi Eurobonds adalah obligasi yang didominasikan dalam mata uang dolar atau mata uang lainnya dan dijual di luar negara asal mata uang tersebut. Manfaat obligasi ada dua, yaitu bagi issuer dan juga bagi investor. Bagi issuer, yang pertama itu alternatif pendapatan yang lebih murah bagi perusahaan. Yang kedua, fleksibilitas tinggi dalam menggunakan dana. Dan yang ketiga adalah posisi kepemilikan perusahaan tidak mengalami perubahan. Bagi investor, obligasi bermanfaat untuk mendapatkan kupon secara regular hingga jatuh tempo. Capital gain dan pasar sekunder yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan dan deposito. Dan yang terakhir adalah hak klaim terlebih dahulu apabila issuer bangkrut. Selanjutnya, efek kedua yang diperdagangkan di pasar modal yaitu equity atau ekuitas, yang mana contoh dari equity atau ekuitas ini adalah stok atau saham. Saham merupakan bukti kepemilikan dalam jangka waktu terbatas dan pemegang saham memiliki hak suara pada perusahaan bagi hasil berupa dividen yang nilai dan frekuensinya tidak menentu. Ada beberapa jenis saham. Yang pertama, saham biasa dan juga saham preferen. Saham biasa atau common stock merupakan saham hak klaim terakhir ketika likuidasi yang memiliki suara proporsional dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham dan memperoleh dividen dari laba yang disetujui oleh RUPS serta memperoleh capital gain lebih tinggi dibandingkan saham preferen. Yang kedua mengenai saham preferen. Saham preferen merupakan jenis saham yang memperoleh dividen dalam jumlah tetap dan memiliki hak klaim lebih dulu dari pemegang saham biasa, tetapi tidak memiliki suara di RUPS dan juga dapat dikonversi menjadi saham biasa nantinya. Ada beberapa manfaat investasi saham. Yang pertama itu memperoleh capital gain, yaitu keuntungan dari kenaikan harga saham yang telah dibeli. Yang kedua dividen, yaitu cash dividen, memberikan sejumlah uang dan juga stock dividen, yaitu memberikan sejumlah saham. Teknik analisis saham ada dua, yaitu fundamental dan teknikal. Fundamental adalah mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan yang mencakup analisis ekonomi, industri, dan juga analisis lain-lain. Teknik analisis saham yang kedua yaitu teknikal, yaitu memprediksikan suatu tren harga saham dengan cara mempelajari data-data transaksi masa lalu seperti harga dan volume. Yang ketiga, contoh dari saham equity dan ekuitas yaitu warrants atau warrant, right atau HMETD. Efek ketiga yang diperdagangkan di pasar modal yaitu fund atau dana. Ada beberapa contoh dana yaitu mutual fund atau reksadana konvensional, yang kedua reksadana bursa, dan yang ketiga REITs atau DIRE. Yang pertama kita membahas mengenai mutual funds atau reksadana konvensional. Reksadana konvensional ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, reksadana saham, yang kedua, reksadana campuran, dan yang ketiga, reksadana pendapatan tetap, dan yang keempat adalah reksadana pasar uang.
Reksadana saham yang mana minimal 80% isi efek saham memiliki risiko dan imbal hasil yang tinggi. Dan yang kedua, reksadana campuran berisi campuran efek yang bersifat ekuitas, hutang, dan pasar uang dan memiliki risiko dan imbal hasil yang moderat. Yang ketiga, reksadana pendapatan tetap, yang mana reksa ini minimal 80% isi efeknya itu bersifat hutang dan memiliki risiko imbal hasil di bawah reksadana saham dan campuran. Dan yang keempat adalah reksadana pasar uang, minimal 80% isinya itu bersifat pasar uang. Pasar uang yang dimaksud seperti risiko obligasi jangka pendek yang memiliki risiko dan imbal hasil yang rendah. Contoh reksadana lainnya yaitu reksadana penyertaan terbatas, reksadana indeks, reksadana terproteksi, dan reksadana pinjaman. Contoh kedua dari dana yaitu reksadana bursa. Reksadana bursa merupakan kontrak investasi kolektif, yaitu unit penyertaannya dicatatkan dan diperdagangkan di bursa seperti saham. Keuntungan investasi pada reksadana bursa yaitu mudah dan fleksibel, rendah biaya dan risiko, cakupan yang luas dan transparan. Ada beberapa jenis reksadana bursa yaitu berdasarkan underlying aset. Contohnya reksadana bursa berbasis saham, berbasis obligasi, dan berbasis emas juga lainnya. Yang kedua, berdasarkan manajemen, itu contohnya aktif ETF, pasif, sintetik, dan lain-lain. Berdasarkan underlying saham, contohnya itu berbasis saham syariah, berbasis saham dari suatu sektor, berbasis saham-saham yang ukurannya kapital dan pasarnya sama. Yang keempat adalah efek yang diperdagangkan di pasar modal, yaitu derivatif. Ada dua contoh dari derivatif, yaitu future atau berjangka, dan yang kedua option, yaitu opsi. Kontrak berjangka adalah suatu perjanjian yang mewajibkan para pihaknya untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua tuh kontrak berjangka indeks LQ45, yaitu janji untuk menjual atau membeli kontrak indeks efek LQ45 dengan penyelesaian di waktu yang akan datang, yang mewajibkan semua pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut pada saat jatuh tempo. Ada beberapa manfaat dari investasi indeks future. Yang pertama itu sarana lindung nilai atau hedging, yang merupakan kerugian investasi pada saham yang menyerupai indeks portofolio atau lainnya dapat dikompensasi dengan keuntungan pada kontrak. Yang kedua adalah potensi untung pada saat bearish atau bullish, yang mana jika investor memperkirakan harga berpotensi akan naik, maka investor dapat mengambil posisi buy atau sebaliknya nantinya. Yang ketiga, leveraging, dengan modal terbatas maupun menghasilkan potensi keuntungan yang sama, bahkan lebih besar daripada investasi pada saham. Yang kedua yaitu option atau opsi, merupakan hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli call option dan atau menjual put option kepada pihak lain atau sejumlah saham underlying pada harga pelaksanaan sticker price dan dalam waktu tertentu. Ada beberapa jenis option. Yang pertama itu buy call, yang artinya hak untuk membeli underlying pada harga start. Yang kedua yaitu sell call, yaitu kewajiban untuk memberikan underlying pada harga start. Yang ketiga yaitu buy put, yaitu hak untuk menjual underlying pada harga strike. Dan yang terakhir sell put, yang artinya kewajiban untuk membeli underlying pada harga strike. Baiklah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan seluruh aktivitas yang mana di dalam pasar modal tersebut memenuhi prinsip Islam. Terdapat dua faktor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip Islam di pasar modal. Dengan demikian, suatu pasar modal dapat dikatakan berbasis syariah apabila pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar, dan efek yang ditransaksikan dalam pasar modal telah memenuhi prinsip-prinsip Islam di pasar modal tersebut. Ada beberapa prinsip Islam di pasar modal yang dikemukakan oleh IOSCO 2004. Yang pertama itu riba. Riba merupakan suatu tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan yang tidak terpisahkan dari transaksi tersebut. Yang kedua, gharar, merupakan suatu ketidakjelasan atau ketidakpastian suatu akad. Yang ketiga, maisir, merupakan suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan atau penipuan atau manipulasi. Yang keempat adalah kehalalan barang, yang mana barang yang dijadikan sebagai objek transaksi haruslah halal. Berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia, pasar modal syariah Indonesia ini merujuk pada peraturan OJK nomor 15/POJK 04/2015 yang mengenai tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal.
Landasan regulasi pasar modal syariah Indonesia ada dua. Yang pertama, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, dan yang kedua, Peraturan OJK POJK terkait pasar modal syariah. Fatwa DSN MUI yang terkait pasar modal syariah, ada beberapa fatwa DSN MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah. Yang pertama, Fatwa DSN MUI nomor 20/DSN MUI nomor Romawi 4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua itu Fatwa DSN MUI nomor 40 DSN MUI Romawi 10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang ketiga, DSN MUI nomor 80 DSN MUI Romawi 3/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Yang terakhir yaitu Fatwa bernomor 124 DSN MUI Romawi 11/2018 tentang penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta pengelolaan infrastruktur investasi terpadu. PJOK juga menjelaskan peraturan mengenai pasar modal syariah, dan saat ini terdapat 11 peraturan tentang pasar modal syariah yang telah dikeluarkan OJK. Peraturan tersebut dapat dilihat di atas berikut. Berhubungan dengan sejarah dari pasar modal syariah Indonesia pada tahun 1997 sampai 2001 dibentuk reksadana syariah pertama yaitu Jakarta Islamic Index. Tahun 2002 sampai tahun 2002 dikeluarkan Fatwa 20 yaitu reksadana syariah. 2003 obligasi syariah mudharabah pertama, dan 2004 dikeluarkan Fatwa 40 yaitu pasar modal syariah. Tahun 2006 itu dikeluarkan peraturan pasar modal syariah, dan 2010 dikeluarkan SPM syariah pertama. Tahun 2011 dikeluarkan indeks saham syariah Fatwa 80 berkenaan dengan transaksi saham syariah dan syariah online trading system. Tahun 2013 dikeluarkan ETF syariah pertama dan Bank RDN syariah pertama. Untuk tahun 2015 dibuat galeri investasi syariah pertama, 2016 GIFA Award pertama, 2017 GIFA Awards kedua, dan zakat saham pertama, 2018 GIFA Awards ketiga, dan juga Jakarta Islamic Index 70 jilid 70. Dan 2019 Fatwa 124 yang berhubungan dengan kesesuaian syariah layanan KSE. Selanjutnya, penghargaan internasional yang diperoleh oleh pasar modal syariah Indonesia dari Global Islamic Finance Awards, yang mana tahun 2016 sampai 2018 pasar modal syariah Indonesia memperoleh penghargaan The Best Supporting Institution Islamic Finance, dan 2018 juga memperoleh penghargaan The Best Emerging Islamic Capital Market. Efek syariah di pasar modal syariah Indonesia. Apa sih itu efek syariah? Jadi, efek syariah merupakan objek transaksi atau MABI yang merupakan produk investasi yang memenuhi prinsip Islam dan dapat diperjualbelikan di pasar modal syariah. Ada beberapa jenis efek syariah di pasar modal syariah Indonesia. Yang pertama itu saham syariah, yang kedua reksadana syariah, exchange trade fund syariah, suku, efek beragun aset syariah, dan juga dana investasi real estate syariah. Saham syariah merupakan efek berbasis ekuitas yang memenuhi prinsip Islam, yang mana objek transaksi saham syariah adalah kepemilikan perusahaan. Yang kedua adalah reksadana syariah, merupakan efek syariah berbentuk pengumpulan dana investor melalui penerbitan produk reksadana yang memenuhi prinsip Islam. Portofolio aset yang menjadi objek investasi reksadana syariah harus efek syariah. Dan yang ketiga ada ETF syariah, yaitu Exchange Trade Fund syariah, adalah reksadana syariah yang berbentuk KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Yang keempat ada suku. Suku adalah efek syariah yang berbasis sekuritisasi aset dan termasuk ke dalam efek pendapatan tetap. Yang kelima ada efek beragun syariah, adalah jenis efek syariah pendapatan tetap yang berbentuk sekuritisasi aset portofolio asetnya merupakan sekuritisasi dari aset keuangan yang memenuhi prinsip Islam. Yang keenam ada dana investasi real estate syariah, merupakan efek syariah yang mengumpulkan dana dari investor untuk diinvestasikan pada real estate. Selanjutnya, investasi saham syariah di pasar modal Indonesia. Untuk memudahkan para pelaku pasar dalam berinvestasi dan melakukan transaksi saham syariah, baik untuk keperluan investasi reksadana syariah maupun portofolio lainnya, OJK telah mengeluarkan peraturan tentang penerbitan daftar efek syariah atau DES sejak tahun 2007, yang mana DES adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. DES ditetapkan oleh OJK atau penerbit DES selain OJK yang mendapat izin atau persetujuan dari OJK. DES diterbitkan setiap 6 bulan sekali, yaitu setiap bulan Mei dan juga bulan November. Kriteria seleksi saham syariah.
Ketentuan seleksi saham syariah ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK 04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Seleksi saham syariah terdiri atas dua kriteria utama, yaitu jenis usaha dan juga cara perusahaan mengelola usaha tersebut. Baiklah, kita akan membahas mengenai Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. ISSI adalah indeks komposit yang terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang mana seluruh saham syariah tercatat termasuk dalam indeks otomatis dihitung dalam perhitungan ISSI. Yang kedua adalah Jakarta Islamic Index atau JII. JII adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen Jakarta Islamic Index hanya terdiri dari 30 saham yang paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga adalah Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70. Jakarta Islamic Index 70 diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Mei 2018. Konstituen JII 70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII 70 sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Mei dan November. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme transaksi saham syariah di pasar modal syariah Indonesia. Landasan fatwa transaksi saham syariah. Pada dasarnya, transaksi saham di pasar reguler Bursa Efek Indonesia adalah transaksi jual beli yang memang diperbolehkan secara syariah. Namun, untuk lebih meyakinkan masyarakat, maka diterbitkanlah Fatwa DSN MUI Nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek. Poin-poin yang terdapat dalam DSN MUI Nomor 80. Yang pertama, perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia adalah transaksi jual beli dengan metode tawar-menawar atau lelang yang berkesinambungan dengan menggunakan harga pasar wajar sehingga akad yang digunakan adalah bai al-musawwamah. Yang kedua adalah objek transaksi adalah saham syariah yang terdaftar di efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh OJK. Yang ketiga adalah konsep kepemilikan saham syariah adalah kepemilikan secara hukum. Yang keempat adalah investor syariah dilarang melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Rekening efek syariah dan rekening dana nasabah. Rekening efek syariah adalah rekening yang menampung semua saham syariah atau portofolio saham syariah yang dimiliki oleh investor. Dan pembukaan rekening efek syariah hanya bisa dilakukan melalui perusahaan efek anggota bursa yang telah memiliki sertifikasi syariah online trading system. Yang kedua adalah rekening dana nasabah, merupakan rekening yang menampung semua uang investor, baik modal investasi, hasil keuntungan investasi, dan juga hasil penjualan saham syariah. Selanjutnya yaitu Syariah Online Trading System adalah suatu fasilitas transaksi saham syariah secara online yang diciptakan oleh Bursa Efek Indonesia dan dikembangkan oleh anggota Bursa Efek Indonesia. SOTS wajib disertifikasi kesesuaian syariahnya oleh DSN MUI dan direview berkala setiap 3 tahun sekali. Beberapa ketentuan utama dalam Syariah Online Trading System. Yang pertama itu transaksi berbasis dana tunai, hanya saham syariah yang boleh ditransaksikan, margin trading tidak diperbolehkan, dan short selling tidak diperbolehkan. Nah, aplikasi yang digunakan oleh investor dalam melakukan investasi saham adalah salah satunya aplikasi Motion Trade. Nah, aplikasi Motion Trade ini merupakan aplikasi perdagangan saham secara online yang digunakan oleh para investor dalam melakukan investasi saham dan reksadana yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Apabila ingin melakukan pendaftaran pada aplikasi Motion Trade, maka perlu kita untuk menekan login terlebih dahulu atau melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, apabila telah melakukan registrasi, maka kita diarahkan kepada kolom untuk mengisi data-data yang diperlukan oleh pihak MNC Sekuritas. Apabila data telah diinput dengan baik, maka pihak sekuritas akan mengirimkan kita email baik berupa email pemberitahuan bahwa pendaftaran kita diterima, sampai dengan email pemberitahuan mengenai user ID, PIN serta password. Nah,
Apabila kita ingin melakukan investasi, maka kita sebagai investor dapat memilih apakah kita melakukan investasi dalam konsep syariah ataukah melakukan investasi dalam konsep reguler. Nah, setelah melakukan registrasi ulang pada aplikasi Motion Trade, maka aplikasi ini siap digunakan oleh calon investor dalam melakukan investasi saham maupun reksadana di mana saja dan kapan saja. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi yang berhubungan dengan efek yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia dan juga pasar modal syariah. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.